Halo guys, it's your boy Ken Ahmar and gimana kabar teman-teman semua? How we all doing, eh? Things been going tough lately, you know what I'm saying? So, sekarang jam 1 malam dan gue hari ini bakal ngomongin tentang boneka-boneka terseram di dunia. Artinya adalah boneka yang mitosnya dihantui. Can you imagine ngomongin tentang boneka berhantu jam 1 malam? Gak ada. I bet nobody except me. Yeah, because I'm fucking jagoan. So yeah, since kita bakal ngomongin tentang boneka-boneka yang angker, kalian pasti tahu dong kalau kita bakal ngomongin Toy Story, my guy. Toy Story. Nah, I'm kidding. But for real though, hari ini gue bakal ngomongin tentang 5 boneka terseram di dunia. Dan gue bakal jelasin latar belakang mereka. So, teman-teman jangan kemana-mana, serasa TV aja. So yeah, enough with the talk. Without further ado, let's jump into it, my guy. Pada urutan kelima, kita bakal ngomongin Pulau Boneka, atau lebih dikenal dengan Isla de las Monecas. Nah, pulau ini jadi bahan interaksi wisata karena keangkerannya penuh dengan boneka. Pulau ini terletak di negara Meksiko. Sebenarnya pulau ini itu awalnya bukan target wisata karena pulau ini kecil, penghuninya cuma berapa ribu gitu. Tapi ya nggak ada interaksi wisatanya gitu. Tapi cuma gara-gara banyak boneka yang angker dan seram, malah jadi tempat wisata. Nah, sebenarnya kok bisa pulau ini banyak bonekanya, bonekanya itu banyak yang gantung di sekitaran pohon. Terus ada juga kepala-kepala boneka itu, organ tubuh boneka itu tersebar di mana-mana. Mata-mata boneka itu pun kayak dicopotin dan dipasang di pohon. It's kinda crazy. Karena kebanyakan boneka di pulau ini, masyarakat setempat mengatakan bahwa boneka ini memiliki kekuatan spiritual, kekuatan yang supranatural. Soalnya katanya boneka-boneka ini kadang bicara satu sama lain atau bahkan bergerak, saling berbisik, gue beneran. Ya, banyak supranatural yang terjadi. Namun pertanyaannya adalah bagaimana asal dari semua ini. So, dulu ada penjaga pulau ini namanya Don Julian Santana Barrera. Nah, dia itu penjaga pulau. Jadi dulu konon katanya dia lagi jaga pulau, terus dia ngelihat ada perempuan lagi tenggelam. So what happened? Dia mau nolong perempuan itu, cuma kayaknya dia nggak sanggup, ataupun dia nggak sempet. Akhirnya perempuan itu tenggelam. Lalu dia pergi ke tempat yang dekat dari tempat perempuan itu tenggelam dan dia menemukan boneka. Nah, sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan itu yang meninggal, dia menggantungkan boneka itu di awalnya di rumahnya dulu. Nah, lama kelamaan dia mulai sering ngegantung boneka hampir di seluruh pulau itu. Kenapa? Sebenarnya banyak orang yang mengasumsi bahwa mungkin dia itu terpossess oleh roh wanita yang meninggal itu, yang tenggelam, ataupun arwah wanita yang tenggelam itu jadi di sekitar semua pulau, yang sampai kakek itu harus memasang boneka di mana untuk menghargai kematian perempuan itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa secara psikologis mungkin kakek itu kayak terpukul karena dia kecewa nggak bisa nolong perempuan itu, sampai akhirnya dia kayak punya penyakit mental yang dia harus gantungin boneka itu terus. Nah, intinya si penjaga pulau ini sampai naruh boneka di mana-mana. Akhirnya lagi si penjaga pulau ini waktu meninggal, dia meninggal di posisi yang sama perempuan yang tenggelam itu. So it's kinda scary. Anjing gue gemeteran. It's kinda scary. So iya, dari boneka yang digantung di mana-mana, malah jadi banyak turis yang datang nambahin boneka-boneka mereka, and that's kinda fucked up, you know what I'm saying? So, Meksiko. Berikut adalah beberapa foto dari pulau boneka itu. Jangan takut ya.
Nah, pada urutan keempat yaitu boneka Okiku. Boneka ini merupakan boneka legendaris Jepang dan sekarang lagi terletak di Hokkaido, Jepang, di kuil Maneji. Nah, jadi boneka ini diakui memiliki kekuatan supranatural. Sebenarnya nggak ganggu sama sekitarnya, tapi dia kayak punya keanehan tersendirinya. Gimana? Jadi boneka ini rambutnya tumbuh kayak manusia normal, manjat. Dan kalian tahu nggak, boneka ini hampir setiap tahun dipotong terus rambutnya, dipotong ya selayaknya perempuan. So, kok bisa sih awal mula ceritanya? Jadi, awal mula cerita boneka ini adalah pada tahun 1918. Ada seorang pemuda yang masih belasan tahun, dia lagi jalan di bazar gitu, exhibit yang di sekitar kotanya. Nama pemuda ini adalah Eikichi Suzuki. Nah, dia tuh lagi muter-muter lagi, ya, liatin bazar gitu. And then, dia melihat boneka ini. Dia melihat boneka ini terpapang dan dia langsung kepikiran untuk beli ke adiknya yang masih umur 2 tahun. Apalagi boneka itu kayak masih pakai baju tradisi kimono, komono. So dia pikir bahwa wah ini bakal cocok banget buat adiknya buat dimainin. So belilah tuh orang si Suzuki ini beli bonekanya dan ngasih ke adiknya. Adiknya otomatis langsung suka, malah langsung jadi mainan favoritnya, dan itu tiap hari dimainin, diajak ngobrol, dan ya namanya juga anak kecil ya, masih 2 tahun. Cuman ya gak lama kemudian adiknya meninggal di umur yang masih kecil, masih 3 tahun. Dan ketika keluarganya memakamkan mayat si bocil itu, awalnya mereka mau kuburin boneka itu sama adiknya sebagai bentuk penghormatan. Tapi mereka pikir-pikir lagi, nggak usah, boneka itu mau disimpan di rumah sebagai kenangan dari anak kecil tersebut. Simpanlah boneka itu di rumah mereka. Lalu nggak lama kemudian si Suzuki ini perhatiin, katanya nih boneka kenapa rambutnya tumbuh makin panjang. Awalnya segini, tiba-tiba selutut gitu. Penasaran lah, dicukur. Abis itu makin jadi, panjang lagi. Takutlah tuh keluarga. Hello darkness, my old friend. I've come to talk with you again. Akhirnya biar keluarganya cari aman, mereka pindah kota. Tapi sebelum pindah kota, bonekanya itu diserahkan kepada kuil. Diserahkan ke kuil biar kiainya kuil itu baca-bacain boneka itu dan disimpan di sana lah pokoknya. Awalnya mereka gak percaya kan, ini kok boneka bisa tumbuh rambutnya panjang gitu. Tapi pas disimpan dan diperhatikan pakai time lapse, waktu itu masih time lapse gak sih? Pokoknya diperhatikan, ternyata bener rambut itu panjang. Dan si kiai kuil itu berasumsi bahwa roh anak kecil itu masuk ke boneka itu. Since then, boneka itu disimpan di kuil tersebut, dan kuil itu menjadi atraksi bagi orang wisata untuk melihat boneka itu. Yang ketiga adalah boneka Juliet. Boneka Juliet ini, selain dia angker, punya kekuatan supranatural, tetapi dia juga terkutuk. Umur boneka ini lebih dari 1 dekade. Artinya adalah dia udah bersama satu keluarga, 4 generasi, turun-menurun. Jadi, Juliet ini berasal dari sebuah keluarga. Jadi, pemilik yang sekarang ini dia gak mau mengaku identitas diri dia. So, kita panggil dia Taylor. Taylor perempuan, bukan Taylor laki-laki. So, Taylor ini punya boneka namanya Juliet, oke. Boneka ini ada di keluarga mereka semenjak dari nenek-neneknya gitu. You know what I'm saying? So, awal mulanya boneka itu diterima oleh leluhurnya, nenek-neneknya itu, dari sebuah orang teman. Katanya, temannya itu jealous karena ya si neneknya Taylor ini bisa hamil, oke? So dikasihlah boneka itu, dan boneka itu udah dikasih ilmu hitam, udah dikasih sihir gitu. Jadi pas si nenek-neneknya Taylor ini dapat bonekanya, dia kira itu sebagai hadiah, oke? Padahal dia nggak tahu kalau sebenarnya itu ada kutukan di balik boneka itu. So what happened? Jadi pas nenek-neneknya Taylor ini lagi menghamilkan, dia melahirkan 2 anak, 1 perempuan,
yang satu laki-laki. Nah, yang laki-laki ini cuma bertahan 3 hari lalu meninggal tanpa alasan yang jelas. Abis nangis lah si nenek-neneknya Taylor ini. Dia nangis dan yang ada cuma boneka itu si Juliet sama anak yang cewek. Setiap malam si nenek-neneknya Taylor ini suka mendengar suara anak bayi nangis. Dan setiap dia dengar suara nangis dia ingat sama anak laki-lakinya yang meninggal karena suaranya mirip. Karena itu dia nggak mau buang boneka itu karena dia merasa bahwa arwah anak laki-laki itu tersimpan di dalam boneka tersebut. Eventually, adiknya si anak dia yang perempuan pas udah gede, dia sadar bahwa mungkin arwah saudaranya yang cowok ini ada di boneka itu. Akhirnya disimpan lah boneka itu buat dia. Yang dia nggak ketahui bahwa kalau hal yang sama bakal terjadi sama dia kalau dia punya anak. Apa yang terjadi? Akhirnya si anak itu menyimpan boneka itu, mewariskan boneka itu dari ibunya, dan dia nggak tahu pas dia melahirkan ternyata anak cowoknya ikut meninggal juga sama 3 hari setelah lahir. So agak sedikit complicated penjelasannya. Jadi kayak neneknya Taylor lagi bukan neneknya tapi neneknya yang biasa punya anak cowok meninggal dan di boneka itu disimpan lagi, tuturkan lagi ke anak ceweknya, and so on sampai ke Taylor ini. Nah si Taylor ini dia mengaku bahwa setiap malam itu dia dengar suara anak kecil menangis dan 4 cowok, artinya kakek saya omnya gitu loh. Dan suara bayi itu kadang mereka 4 bayi itu nangis bersamaan atau kadang satu suara gitu. Nah, pada urutan kedua kita ada boneka Mandy. Mandy ini merupakan boneka yang selain dia dihantui atau punya kekuatan supernatural, dia bahkan serem dari mukanya, dari tampang fisiknya aja, dari bentuk luarnya. So, jadi boneka Mandy ini ada di museum di British Columbia, Amerika Serikat. Jadi awal mula cerita itu ada sebuah museum di Amerika Serikat, British Columbia. Lalu ada orang random datang ngasih ke kurator boneka dia bilang kalau boneka ini umurnya lebih dari 90 tahun dan dia mau ngasih ke museum itu biar boneka itu nggak dimainin sama anaknya. Boneka ini sudah tua banget, umurnya lebih dari 90 tahun. So si kurator ini dia kayak ya sudah, mana bonekanya, diambil lah boneka itu. Lalu si kurator ini ngecek, oh bonekanya sudah lumayan tua. Nah menurut orang-orang yang kerja di museum itu, boneka ini mempunyai aura yang sangat-sangat tidak enak. Kenapa? Karena boneka ini kalau disimpan sendirian di kamar setelah setiap pembenaran dan dibiarin sendirian, tiba-tiba hari besoknya ruangan itu berantakan. Kayak ada yang lempar-lempar barang-barang yang berat tiba-tiba berubah posisi. Kayak anak kecil kalau lagi marah lempar-lempar barang. Akhirnya setelah selesai semuanya, sudah diperiksa, foto session kelar, boneka ini dipajang lah di depan museum, paling depan. Artinya kalau orang masuk museum, hal pertama adalah boneka itu. Cerita konon dari pengunjung situ, mereka merasa nggak enak setiap masuk ke museum itu karena ada kehadiran boneka itu. Lalu apa yang terjadi? Boneka itu dipindahkan ke posisi yang paling belakang biar gak mengganggu para pengunjung. Nah, tumbuhlah kayak gosip-gosip tentang boneka itu dan banyak orang mulai bikin cerita bla bla bla. Bahkan ada cerita kiai Kristen, nggak tahu apa namanya, kiai Kristen itu mereka bilang bahwa roh ini sebenarnya boneka ini sebenarnya bukan mengalami kekerasan secara fisik, tapi arwahnya itu mengalami pelecehan seksual. Akhirnya museum ini memutuskan untuk bertanya langsung ke pemilik sebelumnya, yaitu si orang yang pertama kali menyerahkan boneka itu. Pas diselidiki ternyata dia jujur. Dia bilang bahwa alasan sebenarnya dia sedekahkan boneka itu ke museum bukan karena dia nggak mau anaknya main boneka itu, tapi karena dia setiap malam dengerin suara perempuan nangis di basement, walaupun pintu atau jendela kebuka, tapi dia sering dengar suara perempuan menangis. Makanya dia kayak langsung sedekahin boneka itu biar dia nggak dapat hal-hal yang serem. Shit is scary, my god, god damn. Pada urutan pertama kita ada boneka Robert.
Jadi pada tahun 1900-an ada sebuah keluarga, oke. Jadi ada anak namanya Eugen Robert Otto. Jadi keluarga itu mereka punya pembantu, kayak beberapa pembantu gitu. Nah, terus salah satu pembantu ini ngasih hadiah ke si Otto berupa boneka. Nah, si Otto ini seneng banget sama boneka itu. Akhirnya dimainin terus setiap hari, and eventually boneka itu jadi mainan favorit dia. Saking senengnya sama boneka itu, dia namain bonekanya Robert, which is nama dia sendiri. So, Robert itu si Otto ini sering banget main sama Robert, main bersama, bla bla bla, and they were having fun. Kejadian pertama yang paling serem yang terjadi pada Otto itu waktu dia umur masih 10 tahun. Jadi, waktu itu si Otto mau tidur, oke? Si Robert disimpan di kasurnya. Tapi kayak dipojokin di kakinya gitu. Tapi dia kayak gak peduli karena itu cuma boneka. Cuma lama-lama kayak pintunya mendadak ketutup. Terus kayak barang-barang di kamar itu jadi berantakan. It was like thrown away, terbang-terbang gitu barang-barangnya, and he was screaming, dia teriak minta tolong. Akhirnya ibu dia dengar itu, lalu ibunya datang menolong anaknya si Otto, dan si Otto ketakutan banget, dan dia bilang itu semua gara-gara si Robert. Ibu dia awalnya gak percaya karena Robert ini kan cuma boneka, dia gak bisa bikin semua ini terjadi. So itu kejadian pertama. Tapi semakin lama orang tuanya mulai curiga. Kejadian-kejadian lainnya sering terjadi, dan si Otto sering bilang kalau setiap terjadi kejadian yang serem itu semua gara-gara si Robert. So eventually, walaupun si Otto ini tahu kalau Robert ini adalah boneka serem, tapi dia tetap main terus sama boneka itu sampai mereka tua. Bahkan sampai orang tuanya Otto meninggal, dia masih main sama Robert itu. Nah, pas si Otto udah menikah, udah punya keluarga, mereka pindah rumah, istri Otto ini gak nyaman sama boneka ini. Lalu dia bilang boneka ini harus dikasih tempat sendirinya. Dipindahilah bonekanya di lantai atas sendirian, kamar sendiri, dikunci. Tapi mulai terjadi bau-bau yang gak enak. Setiap pengunjung datang ke rumah Otto, dia merasa ada suara orang ketawa di lantai atas lari-lari. Bahkan anak-anak kecil itu yang sering lewat rumah, sering ngeliat si boneka Robert ini lihatin mereka dari jendela. Nah, si Otto ini gak percaya, dan dia akhirnya lari ke atas dan ngelihat bahwa bener, ternyata bonekanya itu matanya ke arah jendela yang bikin anak-anak takut. Lalu ya sampai si Otto meninggal, sudahlah, istrinya pindah keluar, ya rumah itu kosong, gak ada yang tempatin, dan bonekanya ditinggal di rumah itu. Nah, beberapa tahun kemudian ada pengunjung baru yang beli rumah itu. Pas mereka tinggal, nah keluarga ini punya anak kecil cewek. Mereka si cewek ini melihat ada boneka nih si Robert, dia seneng banget, dimainin lah. Pas dimainin ternyata si boneka ini masih ada kekuatan hantunya, dan ya sering disakitin lah perempuan itu, dan perempuan itu sering nangis, dan dia bilang kalau boneka itu mau menyakiti dia dan semacamnya, dan boneka itu sering ngomong ke dia kalau dia itu bakal disakitin. Akhirnya keluarga itu memutuskan untuk menyumbangkan boneka si Robert ini ke museum. Pas disumbang ke museum, ternyata benar, pas diselidiki oleh kiai yang tahu tentang spiritual this stuff, ada kekuatannya, ada penghuni, maksudnya bonekanya ada kekuatan hantunya, kekuatan hitamnya. Bahkan ada saksi mata pegawai sana, mereka ngerasa bahwa boneka ini memiliki aura yang sangat-sangat seram, dan mereka tidak berani untuk macam-macam. So yeah, I think that's pretty much it, guys. Thank you for listening to the story. I hope you all enjoy. Menurut kalian boneka mana yang paling seram? Leave a comment down below. And if you're new here, please subscribe me. Please, I demand a subscribe, god damn it. And yeah, we're still learning, we're still having fun right here. Give us a like, comment, subscribe, share it to your friends. You know what I'm saying? Join the gang. Hey, join the gang. So that's pretty much it, guys. Good night and salam.